Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alon Ibrahim dengan NIM 13012044479. Di sini saya akan mempresentasikan midterm project visualisasi data. Yang pertama, kita bisa lihat soalnya. Untuk soal pertama, dengan menggunakan line plot, tampilkan perbandingan jumlah kematian di Indonesia akibat meningitis, Alzheimer, dan nutritional deficiencies untuk periode tahun yang tersedia dalam data. Kemudian untuk soal 1 sampai 3 itu menggunakan dataset 1, yaitu dataset ini terdiri dari historis terkait jumlah kematian tahunan dari negara-negara akibat berbagai macam penyakit seperti meningitis, Parkinson, dan lain-lain. Kita buka collab-nya yang sudah saya kerjakan. Yang pertama di sini untuk soal yang pertama, import pandas sebagai PD, kemudian import matplotlib.flyplot sebagai VLT, kemudian kita untuk membaca file CSV-nya, data sama dengan pd.readcsv, yaitu masukkan nama file .csv-nya. Di sini saya sudah mengupload dua dataset .csv-nya. Kemudian untuk membuat data subset Indonesia, yaitu data Indonesia sama dengan data buka kurung siku, data buka kurung situ lagi, yaitu entity sama dengan Indonesia, untuk negara Indonesia saja. Kemudian untuk membuat subset data hanya untuk penyakit tertentu, di sini untuk data meningitis sama dengan data Indonesia, yang yaitu hanya data Indonesia. Kemudian data Indonesia sama dengan kita masukkan format subset penyakit meningitis tersebut. Di sini karena saya membuka di Excel kurang jelas, jadi saya membaca nama meningitis tersebut dalam Excel online. Kita bisa lihat di sini untuk data meningitis, date meningitis strip sex both age all ages number, yaitu kita tinggal copy paste saja. Kemudian sama seperti di sini. Kemudian kurang dari 0. Kemudian data Alzheimer sama seperti sebelumnya, data Indonesia dalam kurung buka siku data Indonesia. Kemudian kita buka di sini data Alzheimer itu apa, tinggal kita copy paste saja. Sama dengan tidak sama dengan 0. Kemudian data nutrition juga sama, kita masukkan data Indonesia dalam kurung siku data Indonesia, kemudian copy pastikan date nutritional defense bla bla bla. Kemudian ketika sudah membuat subset hanya untuk penyakit tertentu, kemudian kita membuat plot garis, yaitu vlt.plot data meningitis year, data meningitis sama seperti di atas, kemudian labelnya yaitu meningitis. Kemudian untuk vlt.plot data Alzheimer sama, masukkan year atau tahun, kemudian masukkan data Alzheimer-nya, kemudian kita beri label Alzheimer. Kemudian yang terakhir ada vlt.plot data nutrition sama, masukkan years, kemudian kita beri label yaitu nutritional defenses. Setelah itu kita menambahkan label sumbu X dan Y, dan X itu untuk tahun dan Y itu untuk jumlah kematian. Kita masukkan judulnya perbandingan jumlah kematian di Indonesia akibat beberapa penyakit. Untuk menampilkan legendnya vlt.legend, kemudian untuk menampilkan grafik yaitu plt.show. Kita coba jalankan. Dan ini adalah hasil dari perbandingan jumlah kematian di Indonesia akibat beberapa penyakit. Kita bisa lihat yaitu untuk yang hijau itu nutritional deficiencies, yaitu ada pada angka 26.000 sekian, menurun dari tahun 1990 ke tahun 2020 itu menurun sekitar 4.000-an. Kemudian untuk yang biru itu meningitis ada di angka 19.000 pada tahun 1990, kemudian turun drastis pada tahun 2020 sebanyak 4.000, kurang dari 4.000. Kemudian untuk Alzheimer itu yang warna oranye itu sekitar 9.000 pada 1990, kemudian naik pada tahun 2020 yaitu hingga mencapai angka 25.000. Kemudian masuk ke soal selanjutnya, soal yang kedua, yaitu apakah terjadi tren kenaikan jumlah kematian di Indonesia akibat malaria dari tahun ke tahun? Deskripsikan dalam grafik dan jelaskan. Kemudian bandingkan perubahan jumlah kematian akibat nutritional defense di negara Indonesia dan India. Deskripsikan dalam grafik dan berikan penjelasan. Kemudian untuk soal yang kedua, seperti biasa kita importkan pandas sebagai PD, kemudian import matplotlib.flyplot sebagai VLT, kemudian kita baca file tersebut yaitu data sebaran pd.csv dataset 1. Kemudian untuk membuat subset data hanya untuk Indonesia dan malaria, kita di sini menggunakan data Indonesia malaria sama dengan data
buka kurung data entity sama dengan Indonesia dan data malaria ada sama dengan 0. Di sini untuk membuat subset hanya untuk Indonesia dan malaria. Kemudian kita membuat plot garis, plt.plot, data Indonesia malaria, kita masukkan tahunnya, dan masukkan data malarianya. Kemudian di sini untuk label sumbu X yaitu untuk tahun, dan label sumbu Y itu untuk jumlah kematian. Di sini untuk menambahkan judul grafiknya, kita memberikan judul tren jumlah kematian akibat malaria di Indonesia. Kemudian kita vlt.show untuk menampilkan grafik. Kita coba running. Dan inilah tren jumlah kematian akibat malaria di Indonesia. Kita bisa lihat pada tahun 1990 ada pada angka 3.500, naik turun, sempat turun ke angka 1.000, kemudian pada tahun 2005 agak naik lagi, pada tahun 2010 itu puncaknya itu ada pada 6.000 lebih, kemudian 2015 turun lagi sekitar angka 2.000, dan tahun 2020 ada di angka kurang dari 1.000. Dan untuk soal yang kedua yaitu import Panda sebagai VD, kemudian mengupload dia sebagai VLT, kita membaca file tersebut, pak CSV-nya. Kemudian di sini untuk membaca subset data hanya untuk Indonesia dan Nutritional Defense, kita masukkan data Indonesia nutrition sama dengan data entity sama dengan Indonesia, dan data nutritionalnya masukkan, tidak sama dengan 0. Kemudian untuk India dan Nutritional Defense, data Indonesia nutrition sama dengan data entity sama dengan India, dan masukkan data nutritional defenses-nya tidak sama 0. Kemudian di sini kita membuat plot garis, plt.plot, data Indonesia sama dengan nutrition, masukkan tahun, dan kemudian masukkan data Indonesia nutrition-nya. Untuk data Indonesia kita beri label Indonesia, dan untuk India kita beri label India. Kemudian untuk label sumbu X yaitu tahun, dan label sumbu Y yaitu jumlah kematian. Dan kita coba running dulu. Dan inilah hasilnya perbandingan jumlah kematian akibat nutritional deficiencies di Indonesia dan India. Kita bisa lihat untuk grafik yang oranye itu yang India pada tahun 1990 ada pada angka 260.000 lebih. Tahun ke tahun menurun hingga pada tahun 2020 ada di angka 5.000 kurang. Dan kita bisa lihat di Indonesia jumlah kematian akibat nutritional deficiency pada tahun 1990 stabil di angka kurang dari 50.000 hingga tahun ke tahun, hingga sampai ke tahun 2020. Kemudian masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Dengan menggunakan heatmap, tunjukkan korelasi antar penyebab kematian di Indonesia yang ada pada dataset. Kemudian tentukan variabel-variabel yang memiliki nilai korelasi paling positif dan berikan penjelasan terkait nilai korelasi tersebut. Kemudian tentukan variabel-variabel yang memiliki nilai korelasi paling negatif dan berikan penjelasan terkait nilai korelasi tersebut. Untuk soal nomor 3, kita seperti biasa importkan Panda sebagai PD, dan di sini kita mengimportkan Seaborn sebagai SNS. Kita membaca file CSV-nya, dataset 1.csv, kemudian kita membuat data subset hanya untuk Indonesia, data subset data entity sama dengan Indonesia. Kemudian kita menghitung korelasi antar variabel, korelasi matriks sama dengan data subset titik core. Kemudian untuk membuat heatmap yaitu seaborn-nya yaitu sns.heatmap, masukkan korelasi matrik, kemudian anode sama dengan true. Di sini untuk menambahkan judul grafiknya korelasi antara penyebab kematian di Indonesia, dan vlt.show untuk menampilkan. Kita coba running untuk soal nomor 3, loading, dan inilah hasil dari heatmap dari korelasi antar penyebab kematian di Indonesia. Kita bisa lihat untuk yang warna hitam itu ada itu nilainya kurang dari 0,75, min 0,75, dan yang warna putih itu ada pada angka 1.00. Kita bisa lihat ada warna hitam, putih, merah, coklat juga, dan lain-lain. Dalam heatmap di atas, kita dapat melihat korelasi antar penyebab kematian di Indonesia pada set. Semakin tinggi nilai korelasi, semakin kuat hubungan antara dua variabel tersebut. Kita bisa lihat nilai korelasi paling positif yaitu ada pada meningitis dan tuberkulosis yaitu pada 0,98, ada nutritional defense dan diarrhea pada angka 0,97, dan ada yang terakhir ada meningitis dan diarrhea 0,93. Kemudian untuk variabel nilai korelasi paling negatif
dapat dilihat pada satu pasangan variabel yaitu nutritional dependence dan Parkinson, yaitu ada pada angka min 0,54. Kemudian masuk ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Soal nomor 45 ini menggunakan dataset 2, yaitu dataset ini menyajikan data jumlah produksi beras di masing-masing negara di dunia dari 1961 hingga 2021. Kemudian soal nomor 4 yaitu dengan menggunakan bar plot, tampilkan perbandingan jumlah produksi beras untuk negara Cina, India, Indonesia, dan Thailand. Kemudian apakah ada hubungan korelasi jumlah produksi antar negara-negara Cina, India, Indonesia, dan Thailand? Berikan penjelasan. Kemudian bandingkan fluktuasi produksi beras dari 3 negara dengan produksi beras terbesar pada tahun 2021. Kita buka lagi, kita seperti biasa mengimporkan Panda sebagai PD, kemudian mengimporkan matplot lib.flyplot sebagai VLT, kemudian kita membaca file CSV-nya, yaitu untuk soal nomor 4 ini file CSV yang nomor dataset 2. Kemudian membuat subset data hanya untuk negara Cina, India, Indonesia, dan Thailand. Kita membuat yaitu data subset sama dengan data area, yaitu Cina, India, Indonesia, dan Thailand. Kemudian kita membuat float barnya, vlt.bar, data subset area, data subset sama dengan value, yaitu semuanya. Kemudian data label sumbu X untuk negara, sumbu Y untuk jumlah produksi beras. Dan kita coba running. Dan inilah hasilnya perbandingan jumlah produksi beras untuk negara Cina, India, Indonesia, dan Thailand. Yaitu pada negara Cina, yaitu jumlah produksi berasnya ada pada angka 2,2 sekian. Kemudian yaitu nomor 2 ada India, yaitu sekitar 1,9. Kemudian yang ketiga ada pada negara Indonesia, yaitu sekitar 0,6. Dan yang terakhir ada pada Thailand sekitar 0,4-0,3. Kemudian masih dengan soal nomor 4, yaitu yang kedua, kita pertama mengimporkan Panda sebagai PD, kemudian membaca file CSV-nya, kemudian kita membuat subset data hanya untuk negara Cina, India, Indonesia, dan Thailand. Di sini kita akan menghitung korelasi persen antara negara-negara tersebut. Korelasi matriks sama dengan data subset correlation. Kemudian kita tampilkan matrik korelasinya. Dan kita coba running. Nah, dari hasil di atas, kita dapat melihat bahwa nilai korelasi antara jumlah produksi beras di negara-negara tersebut sangat tinggi, dengan nilai berkisar dari 0,40 hingga 1,00. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara jumlah produksi beras di negara-negara tersebut, dan bahwa mereka cenderung bergerak bersama-sama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan korelasi positif yang kuat antara jumlah produksi beras antara negara-negara Cina, India, Indonesia, dan Thailand. Kemudian maju ke soal yang keempat, yang ketiga, yaitu yang pertama kita mengimportkan Panda sebagai PD, kemudian mengimportkan matplotlib flyplot sebagai VLT, kemudian kita membaca file CSV-nya, kemudian kita membuat subset data hanya untuk negara yang diinginkan. Yang pertama di sini kita negara Cina, yaitu data semua data area Cina, kemudian India data area sama dengan India, kemudian Indonesia data area sama dengan Indonesia. Kemudian setelah membuat subset, kita membuat line float untuk fluktuasi produksi beras di 3 negara. VLT.float Cina, masukkan tahun, masukkan value, dan kita beri label Cina untuk negara Cina. Kemudian float India, kita masukkan tahun, kita masukkan value, dan kita beri label India untuk negara India. Dan kita float Indonesia, kita masukkan tahun, kita masukkan value, dan kita beri label Indonesia untuk negara Indonesia. Kemudian kita menambahkan judul dan label pada sumbu grafik, yaitu untuk judulnya fluktuasi produksi beras di 3 negara, label sumbu X untuk tahun, sumbu Y untuk jumlah produksi dalam ton. Kemudian kita membuat subset data hanya untuk tahun 2021, data 2021 yaitu masukkan data year sama 2021, dan kita membuat plot bar data area 2021, kemudian data area value. Seperti biasa kita tambahkan title, label, dan label, dan kita tampilkan vlt.show. Dan inilah hasilnya untuk fluktuasi produksi beras di 3 negara. Yang pertama ya, pada garis biru ada Cina, yaitu pada tahun 1960 ada berkisar angka 0,60, naik turun hingga pada tahun 2020 mencapai angka 2,5 sekian. Kemudian kita bisa lihat untuk garis oranye ini yaitu negara India pada tahun 1960 ada pada angka 0,60, sempat mengalami turun, kemudian naik hingga tahun 2020 mencapai angka 1,80, 1,90.
Dan untuk garis yang warna hijau itu ya, negara Indonesia pada tahun 1960 ada pada angka 0,1, 0,2, naik 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 perlahan dan pada tahun 2020 ada pada angka 0,50 meskipun tidak melonjak seperti negara-negara lain. Kemudian kita bisa lihat di sini jumlah produksi dalam tahunnya pada tahun 2021 eh, mencapai angka hingga 2,2, 2,1,8, yang paling rendah itu ada pada 0,1 sekian. Kemudian yang terakhir soal nomor 5 yaitu dengan menggunakan pie chart, tampilkan persentase jumlah produksi beras pada tahun 2021 untuk negara-negara Asia Tenggara. Untuk soal nomor 5, kita seperti biasa mengimportkan panel sebagai PD, mengimportkan matplotlib fly float sebagai VLT, dan kita meload datasetnya yaitu dataset 2. Kemudian kita untuk memfilter data untuk tahun 2021 dan negara-negara Asia Tenggara, kita bisa lihat di sini saya mengusung Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos. Untuk Laos ini namanya seperti ini karena saya melihat dari sininya, dari datasetnya. Next. Untuk Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam juga sama seperti ini. Kita bisa lihat dari datanya Vietnam. Vietnam itu Viet spasi 6 di spasi. Maka saya tulisnya seperti ini. Kemudian kita DF Asia sama dengan DF area tahun 2021. Kemudian hitung total produksi beras untuk setiap negara. Total production sama dengan DF Asia.group by area value.sum untuk menghitung total produksi beras. Kemudian untuk menghitung presentasi produksi dari total produksi beras, persentase sama dengan total production dibagi total production.sum dikali 100. Kemudian membuat file chartnya VLT.Virgo, size-nya 8,8, percentage, level percentage, input auto fact. Kemudian VLT.show untuk menampilkan, dan kita coba running, dan inilah hasil presentasi produksi beras di negara Asia Tenggara pada tahun 2021. Kita bisa lihat di sini yang paling besar itu ada pada negara Indonesia. Untuk Asia Tenggara ada pada angka 28,6, kemudian Malaysia 1,3, warna ungu Myanmar 13,1, Filipina warna coklat 10,5, Thailand warna pink ungu 17,6, kemudian ada Vietnam warna abu 23,0, dan Kamboja itu ada pada angka 6,0. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.